Perkenalkan, nama saya Bagas Toib Santoso dari program studi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat sebuah realitas besar. Lebih dari setengah pemilih di negeri ini berada di tangan anak muda. Namun pertanyaannya, apakah mereka sudah menentukan pilihan dengan kritis atau justru memilih untuk menjauh? Berangkat dari keresahan tersebut, izinkan saya memaparkan proposal rencana aksi program komunikasi yang saya rancang dengan judul Generasi Muda Melek Politik, dari golput menuju pemilih kritis. Latar belakang dan masalah. Mari kita lihat datanya. Saat ini, landscape politik Indonesia didominasi oleh Gen Z dan milenial yang mencakup 56% dari total pemilih nasional. Secara kuantitas ini adalah angka yang luar biasa besar, setara dengan 113 juta orang. Mereka adalah penentu arah bangsa. Namun, ada tantangan sistematik di balik angka megah ini. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa politik seringkali dinilai membosankan, kaku, dan tidak relevan dengan kehidupan anak muda sehari-hari. Akibatnya, muncul sikap acuh tak acuh terhadap sistem demokrasi yang bermuara pada rendahnya literasi politik dan tingginya angka golput di kalangan generasi muda. Fokus masalah dan tujuan program. Melihat kesenjangan tersebut, rumusan masalah utama yang ingin dijawab melalui program ini adalah bagaimana cara meningkatkan minat dan pemahaman politik anak muda melalui program yang interaktif di media sosial. Untuk menjawabnya, program komunikasi ini membawa 3 tujuan utama. Pertama, meningkatkan pemahaman, yaitu membantu anak muda mengerti dinamika sistem politik dengan bahasa yang mudah. Kedua, menurunkan angka golput dengan mempersuasi mereka agar sadar bahwa satu suara itu sangat berarti. Dan ketiga, mendorong partisipasi aktif mereka dalam perumusan kebijakan publik. Kajian teori dan kerangka berpikir. Agar program ini tidak sekedar menjadi kampanye tanpa arah, saya melandasinya dengan 3 pisau analisis teori komunikasi. Pertama, resource model yang menjelaskan bahwa anak muda perlu dilatih kapasitasnya, baik skill, waktu, maupun pengetahuan, agar mereka mampu berkompetisi dan berpartisipasi. Kedua adalah users and gratification, di mana kami memandang audiens muda sebagai konsumen aktif yang mencari pemenuhan hiburan. Ketiga, konsep partisipasi non-formal yang membuktikan bahwa proses belajar politik terbaik bagi anak muda terjadi lewat simulasi dan aksi nyata. Secara sederhana, kerangka berpikir kami adalah mengubah kondisi awal yang rendah literasi, apatis, lalu golput menjadi literasi meningkat sehingga partisipasi ikut meningkat. Target dan strategi komunikasi. Lalu bagaimana strategi eksekusinya? Kami menerapkan pendekatan yang kami sebut pop kultur politik, menghubungkan politik dengan tren budaya populer masa kini. Target audiens program ini sangat spesifik, yaitu pelajar SMA, mahasiswa, dan pekerja muda usia 17 hingga 24 tahun. Mengingat targetnya adalah digital native, medium utama yang kami gunakan adalah platform tempat mereka berkumpul sehari-hari, yaitu TikTok, Instagram, dan Discord. Pendekatan kontennya pun akan dikemas lewat meme edukasi, kisah tokoh muda yang inspiratif, serta kuis interaksi berhadiah. Rencana kegiatan utama. Dalam jangka waktu 3 bulan, kami merancang 4 pilar kegiatan utama. Yang pertama, kampanye dengan hashtag Suara Muda Berarti, yaitu kampanye digital masif selama 30 hari penuh untuk membangun kesadaran awal. Kedua, ngomongin politik, program live talk show mingguan interaktif yang dikemas santai untuk membahas isu krusial tanpa perdebatan kusir. Ketiga, lomba isai, kompetisi analisis kebijakan publik untuk memicu pemikiran kritis pelajar dan mahasiswa. Yang keempat, simulasi pemilu, praktik pencoblosan mini berbasis sekolah dan kampus untuk melatih kesiapan taktis mereka saat di TPS nanti. Evaluasi dan indikator keberhasilan. Keberhasilan program ini tentu harus dapat diukur. Kami menggunakan metode kuantitatif pretest dan post-test pada kelompok sasaran dengan target utama kenaikan literasi politik sebesar 30%.
Secara spesifik, kami menargetkan 70% peserta memahami struktur politik, 80% berkomitmen menggunakan hak pilihnya, dan 50% dari mereka yang tadinya berniat golput dapat terkonversi menjadi pemilih aktif. Di ranah digital, kami juga mengukur metrik akumulasi dengan jangkauan live view, interaksi, serta engagement rate konten. Rencana anggaran dan pendanaan. Untuk merealisasikan seluruh rangkaian program tersebut, total kebutuhan anggaran yang direncanakan adalah sebesar Rp71.500.000. Alokasi terbesar kami fokuskan pada promosi iklan media sosial sebesar 20 juta dan produksi konten digital sebesar 15 juta. Hal ini penting demi menjamin kualitas visual konten yang mampu bersaing di timeline anak muda. Dana ini direncanakan bersumber dari kombinasi hibah pemerintah atau LSM, sponsor swasta atau brand yang sevisi, serta crowdfunding publik. Keberlanjutan program. Kami tidak ingin program ini berhenti saat kampanye 3 bulan selesai. Oleh karena itu, kami merancang 4 pilar keberlanjutan. Pertama, pembentukan komunitas politik santai di 5 kota besar sebagai motor penggerak lokal. Kedua, penyebaran e-modul gratis yang disesuaikan dengan kurikulum sekolah menengah. Ketiga, pengembangan bot WhatsApp interaktif untuk menjawab keraguan seputar prosedur pemilu dan klarifikasi hoaks. Serta keempat, kanal pengawasan rakyat sebagai platform digital bagi anak muda untuk memantau janji kampanye wakil terpilih. Kesimpulan dan menutup. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengutip satu premis penting. Anak muda bukan apatis karena malas, mereka apatis karena tidak diajak dengan cara yang tepat. 113 juta pemilih muda adalah kunci. Dan melalui program komunikasi ini, kita sedang membuka pintu gerbang bagi mereka dari golput menuju pemilih yang kritis. Demikian pemaparan proposal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.